budaya. Tapi karena pada masa itu untuk publikasinya belum bisa seperti Belanda yang istilahnya dicatat, dilaporkan dan lain sebagainya, masyarakat sekitar sudah familiar dengan dongeng atau legenda tentang Ratu Boko tadi. Pada masa itu juga penggunaan bahasa rata-rata masih menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang pakai huruf Hanacaraka. Nah, huruf Hanacaraka itu lebih ke hurufnya. Tapi kalau untuk penggunaan bahasa seperti contoh Ratu itu berasal dari bahasa Jawa kuno asli yang berarti penguasa. Jadi bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Iya. Seperti contoh saja yang sampai sekarang masih dilakukan di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat sekitar, khususnya Jogja, ketika memanggil Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono pasti dengan kata Sri Ratu atau Ratuku, yang berarti penguasaku atau penguasa tertinggi. Nah, kembali ke legenda Ratu Boko tadi. Ratu Boko bapaknya Roro Jonggrang. Bapaknya Roro Jonggrang. Jadi sudah ketahuan ya Pak Ratu. Jadi Roro Jonggrang itu beneran ada ya? Keren hikayat. Kembali. Cerita dongeng. Iya, jadi Ratu Boko bapaknya Roro Jonggrang. Kalau dalam dongeng kan Roro Jonggrang itu digambarkan gadis yang cantik, yang mau dinikahi sama Bandung Bondowoso, tapi ngajuin syarat. Bikin candi, jumlahnya 1000, tapi hanya dalam waktu 1 malam. Untung nggak suruh bikin mall ya? Iya, betul. Kalau suruh bikin mall, bingung suplai barangnya Pak. Susah nanti. Nah, legenda dongeng itu hanya sebatas cerita karangan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa tokoh yang bernama Ratu Boko, putri cantik yang bernama Roro Jonggrang, kesatria yang bernama Bandung Bondowoso, serta Candi Prambanan yang katanya jumlahnya ada 1000 dibangun 1 malam, itu semua hanya fiktif. Tidak ada di kehidupan nyata. Nah, kalau berdasar dari prasasti atau temuan sejarah yang kita temukan di kawasan Candi Prambanan, itu Prambanan itu kelihatan dari sini Candi Prambanan ya, Candi Prambanan ini dibangun atas perintah raja yang beragama Hindu bernama Rakai Pikatan, yang dibangun pada tahun 856 Masehi sebagai tempat pemujaan Shiva. Dewa Shiva. Makanya kalau sesuai nama aslinya itu bukan Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang, tapi Shiva Graha. Ya, rumah Dewa Siwa, tempat untuk memuja atau meninggikan Siwa. Makanya kalau kita lihat dari sini hanya ada satu candi yang bentuknya paling tinggi dan posisinya di tengah. Nah, itulah yang disebut sebagai Candi Siwa. Dewa Siwa kan dewa penghancur ya? Kalau nggak salah ya. Secara harfiah memang yang dewa penghancur atau perusak. Tapi yang dimaksudkan dalam dewa perusak itu bukan terus kok merusak, tapi lebih ke meleburkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif untuk dilahirkan kembali menjadi hal-hal yang baik. Recycle dari jahat daur ulang berarti. Kebaikan. Itu dewa daur ulang berarti. Tapi masih ada yang sholat di situ ya Mbak? Yang beribadah. Ya, ibadah masih sampai sekarang karena rata-rata Hindu atau aliran Hindu yang ada di Jogja dan Jawa Tengah itu masih menganut aliran yang sama, yaitu Hindu Siwa. Makanya ketika ini Bu, kalau Hindu itu kan hari rayanya Nyepi. Nah, 1 hari sebelum Nyepi, khusus masyarakat Jogja dan Jawa Tengah melaksanakan upacara Tawur Agungnya di Candi Prambanan. Nah, selain itu juga masih banyak, kalau kita berkunjung ke Candi Prambanan tidak heran lagi melihat